Sobat Kabaroto, Hyundai baru saja membuat terobosan baru di gelaran IMS tahun 2022. Pada IMS tahun ini, Hyundai baru saja meluncurkan sebuah mobil listrik yang dirakit pertama kali di Indonesia. Di samping gua udah ada Hyundai Ioniq 5 tipe Signature. Di samping gue ini sekarang udah ada yang namanya Hyundai Ioniq 5, tapi ini dengan tipe Signature yang long range nih Sobat Kabaroto. Jadi Hyundai Ioniq ini punya beberapa tipe, yang di hadapan gue udah ada tipe Signature, tapi dia long range. Dari mana Sobat Kabaroto bisa tahu bahwa ini tipe long range? Sebenarnya itu bisa paling gampang dilihat adalah dari kaki-kakinya, di mana dia menggunakan pelek ukuran 20 inci. Cuma gue akan membahas itu nanti. Di awal gue akan membahas mengenai tampilan mobil yang sangat futuristis ini. Oke, kita mulai aja dari area depan. Dari tampilan wajahnya, di sini udah ada lampu-lampunya, sudah tidak lagi seperti mobil pada umumnya. Dia sudah sangat futuristis dengan mengandalkan lampu berbentuk pixel-pixel kayak gini ya Sobat Kabaroto. Dia tuh modelnya ada dua, di depan dan di belakang. Yang pastinya di sini pencahayaan sudah sangat disupport dengan lampu-lampu model pixel seperti itu. Selain itu, di area depan juga ada beberapa sensor. 1, 2, 3, dan 4. Itu fungsinya untuk sensor parking ataupun sensor yang bisa membantu jalannya fitur-fitur dari Hyundai Ioniq 5 ini. Selain itu, kita bisa tengok lagi. Kalau kita sedikit geser ke bawah, di area fasianya. Nah, di sini ini seperti ada area pendinginan udara, ruang pendinginan udara, cuma dia akan terbuka apabila sensor di area mesin membaca mobil ini membutuhkan pendinginan di area dalamnya nih. Tapi kalau misalkan tidak terbaca bahwa mesinnya mulai panas, nanti dia akan tetap menutup. Selain itu, mobil futuristis ini tampil dengan aksen-aksen seperti ini, garis-garis yang sangat futuristik, seperti mobil dengan teknologi masa depan. Apakah tujuannya? Sebenarnya, garis-garis simetris seperti ini, selain ada di depan, ada di samping, itu fungsi utamanya adalah aerodinamika Sobat Kabaroto. Jadi mobil Hyundai Ioniq 5 ini memang didesain bagaimana caranya bahwa mobil ini harus efisien digunakan oleh para pengendaranya atau sang pemiliknya, sehingga aerodinamikanya pun sangat diperhatikan. Lanjut aja Sobat Kabaroto, gue akan direct ke samping untuk melihat kaki-kakinya. Nah, dari area kaki-kaki ini Sobat Kabaroto, di sini sudah disematkan yang adalah pelek dari Hyundai ukuran 20 inci. Seperti yang gue bilang tadi, bahwasannya untuk tipe Ioniq 5 Signature ini dia menggunakan pelek berukuran 20 inci sangat besar. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa mobil listrik itu harus menggunakan ban yang besar atau pelek yang besar seperti ini, sedangkan pada umumnya kita bisa tahu mobil-mobil listrik menggunakan pelek yang ukurannya lebih kecil. Sebenarnya kan kalau misalkan mobil listrik itu butuh pelek berukuran kecil karena dia untuk gimana caranya agar melaju, daya lajunya lebih cepat. Tapi mungkin Hyundai sudah memperhitungkan dengan cara menyematkan pelek besar dan juga dia punya fitur-fitur menarik di dalamnya. Let's go, kita naik lagi. Bisa kita lihat di sini banyak hal menarik Sobat Kabaroto. Selain tadi ini aerodinamika yang sudah gue bilang di area depan, area samping, dan seperti mobil modern pada umumnya nih, sebenarnya ini masih jarang banget ya Sobat Kabaroto, mobil dengan tuas pembuka seperti ini. Nah, dia itu tuas pembukanya ditarik ke atas seperti gagang sendok. Dia itu modelnya kita narik, yang depan akan menutup seperti ini. Jadi apabila jika ditutup dan kita coba kunci, nah semua akan menutup. Dan yang Sobat Kabaroto harus tahu, saat mobil ini dibuka, tidak harus menggunakan remote kunci ini, tapi Sobat bisa memanfaatkan tombol kotak yang ada di tengah dari tuas handle pintu. Saat sekali dipencet, semua akan menutup area handle sekaligus area spionnya. Tapi jika kita pencet sekali lagi, nah semuanya akan terbuka dan mobil siap digunakan. Kita lanjut lagi
ke area atap sudah ada sunroof Sobat Kabaroto yang pastinya bisa membantu perjalanan Sobat Kabaroto menjadi terasa nyaman, apalagi di malam hari. Kalau Sobat Kabaroto lagi jalan-jalan terus pengen lihat suasana di atas, ribet-ribet lagi buka kaca samping, mobil ini sudah dilengkapi yang namanya sunroof. Selain atap yang sudah dilengkapi dengan sunroof, ada juga antena shark fin. Dan Sobat Kabaroto juga wajib tahu, di sini di area belakang ini ada yang namanya spoiler yang tujuannya untuk aerodinamika juga. Jadi di sini modelnya seperti menurun ke bawah ditambah dengan rongga-rongga yang fungsinya untuk aerodinamika nih Sobat Kabaroto. Kita tengok belakangnya sekarang. Emang ini sangat manis banget untuk mobil listrik yang sangat keren yang bernama Ioniq 5. Di sini kalau bisa kita lihat top lamp LED, tapi tidak model pixel. Yang di sini udah mulai model pixel. Lalu ditambah dengan garis-garis aerodinamika lagi dan juga sensor nih Sobat Kabaroto. Tidak perlu mencari-cari lubang knalpot di area bawah karena pada dasarnya ini mobil listrik. Tapi gua akan kasih tahu bahwasannya Sobat Kabaroto, tombol pintunya ada di area bawah plus kamera belakang di sampingnya. Kita tinggal pencet sekali karena ini sudah hidrolik. Dan pintu belakang pun otomatis akan terbuka. Bagasinya pun sangat luas menurut gua untuk sebuah mobil listrik. Dan di area belakangnya sendiri, selain di bawahnya, di area sininya itu untuk bagasi, saat dibuka di sini ada alat-alat untuk ngecas dari Hyundai Ioniq 5 ini. Lagi pula, kalau Sobat Kabaroto bingung harus disimpan di mana, ini tinggal ditutup aja. Terus habis itu kalau misalkan perlu digunakan, tinggal dibuka aja nih sob. Plus, gue akan kasih tahu, di sini ada hal tersembunyi tapi yang sebenarnya fungsional. Saat Sobat Kabaroto ingin menggunakan yang namanya casan ini, tapi masih ngatur-ngatur segala macam ribet, kan Sobat Kabaroto tadinya begini nih posisinya. Nah, kalau misalkan kita harus begini, sangat ribet. Hyundai sudah mempersiapkan ada pengunci kecil yang tujuannya kita tidak perlu memegang lagi, sehingga kita tinggal beres-beres. Terus habis itu kalau misalkan udah beres, kita tinggal rapikan kembali. Nah, selesai dan sangat praktis. Selain itu, di area pintu belakang ada tombol yang fungsinya untuk menutup pintu belakang secara otomatis. Selain itu juga ada tuas untuk menutup secara manual. Tapi kita akan gunakan yang tombol otomatisnya. Sobat Kabaroto, untuk pengisian dari listrik Hyundai Ioniq 5 ini pun sendiri ada di area belakang kanan dekat stop lamp pixel ini, dan cara membukanya adalah menggunakan remote dengan cara menahan tombol hold yang ada di row ketiga bagian kanan. Nah, otomatis akan terbuka. Di sini ada untuk pengisian dayanya dan di sini ada full meternya. Jadi di sini kalau misalkan masih full atau misalkan area 80%-an, dia masih full begini, ntar akan berkurang juga. Plus kalian harus tahu juga nih Sobat Kabaroto bahwasannya untuk tipe yang signature long range ini, kalian bisa gunakan untuk sekali charge bisa digunakan sejauh sekitar 481 km. Kalau bisa kita bulatkan 500 kilo lah. Untuk gambarannya adalah areanya dari sini ke Jogja ataupun dari sini Semarang, itu hampir sama, sekitar 500 kiloan. Kita akan coba tutup lagi. Nah, jadi sangat praktis banget ketika Sobat Kabaroto semua udah memiliki unit dari Hyundai Ioniq 5 ini, karena mobil yang sangat futuristis ini pastinya bisa menunjang Sobat Kabaroto saat berkendara, khususnya buat Sobat Kabaroto yang punya mobilitas berkendara di area dalam kota nih. Dari area spion, Sobat Kabaroto wajib tahu, saat tadi gue gunakan untuk berkendara kecil-kecil, area dekat-dekat, mobil Hyundai Ioniq 5 ini sudah ada kamera di spion. Jadi dia fungsinya untuk blind spot ya. Selain di sini ada spionnya, tapi di sini juga ada kamera yang fungsinya nanti untuk blind spot area. Dia bisa memberitahu atau merekam area blind spotnya, terus ditampilkan lewat layar yang ada di area dashboardnya nih sob. Keren banget. Plus selain itu, selain tadi gue kasih tahu bahwasannya di sini ada yang namanya beberapa sensor-sensor. Di sini juga ada kamera depan nih Sobat Kabaroto. Nah, kalau Sobat Kabaroto perhatikan, di sini memang seperti tidak ada grill, tapi di sini ada satu fitur keren yang namanya kamera depan. Plus di situ ada radar.
yang biasanya kalau Sobat Kabaroto lihat bahwasannya mobil-mobil itu sekarang area kaca depan plus wipernya sudah ada yang namanya auto rain sensing. Di situ ditambahkan lagi yang namanya fitur radar nih Sobat Kabaroto, yang pastinya bisa membantu Sobat Kabaroto saat parkir. Karena untuk sekedar Sobat Kabaroto tahu, mobil Hyundai Ioniq 5 ini, mobil ini sudah ada fitur yang namanya kamera 360 derajat. Jadi Sobat Kabaroto saat parkir mundur misalnya, nah itu Sobat Kabaroto bisa ngelihat sekeliling sekaligus melihat posisi mobil dari area atas. Nice banget kan? Beres gue udah ngebahas mengenai tampilan luarnya Sobat Kabaroto yang sangat futuristis ini, gue sekarang akan kasih tahu yang biasanya kalau mobil pada umumnya atau mobil konvensional pada umumnya itu di area depannya adalah rongga-rongga ataupun ruang mesin. Sekarang gue akan kasih tahu ada apa sih di balik kap mesin dari Hyundai Ioniq 5 ini. Sebentar, gue akan bukain untuk Sobat Kabaroto semuanya. Seperti yang gue bilang, kalau di area belakang, pintu belakangnya itu udah hidrolik, sama juga. Tidak ada pengunci lagi, semuanya sudah menggunakan pegas hidrolik. Dan yang kira-kira bilang kalau misalkan ini adalah mesinnya, itu salah besar. Penasaran? Mari kita buka. Nah, selamat datang di area ruang kosong ini, yang sebenarnya ini adalah ruang penyimpanan nih Sobat Kabaroto. Jadi Hyundai Ioniq 5 ini untuk menyimpan barang-barangnya selain di bagasi ataupun di area dalam, itu di area depan juga ada nih Sobat Kabaroto. Tapi memang harus dipikirkan juga apa yang disimpan di area depan ini, kalau bisa bahannya yang padat ataupun tidak mudah cair. Karena walaupun tidak sepanas mobil dengan mesin pada umumnya, di area penyimpanan ini juga lumayan hangat nih saat gua tadi bawa berkendara. Jadi kalau bisa bawa barang-barang yang sekiranya tidak mudah cair ataupun yang sifatnya bukan makanan atau minuman. Benda-benda seperti ransel, satu ransel itu masih muat nih Sobat Kabaroto. Dan pastinya ini sangat fungsional banget. Beres ngomongin soal area penyimpanan di depan, sekarang gua akan coba ajak Sobat Kabaroto untuk masuk ke area kabin dalamnya. Sekeren apa, sefuturistis apa mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia ini. Let's go, kita masuk. Yes, Sobat Kabaroto, gue sekarang udah ada di area kabin dari Hyundai Ioniq 5. Nggak sah rasanya kalau misalkan kita belum mobil listrik itu, kalau misalkan belum dinyalain tuh kita belum bisa tahu nih fitur-fiturnya sekeren apa. Kita akan coba nyalain dulu. Nah, oke Sobat Kabaroto. Jadi di hadapan gue ini sekarang udah ada berbagai macam tombol sekaligus layar-layar infotainment yang pastinya keren banget. Kalau Sobat Kabaroto lihat nih, kita bahas dari setir dulu. Di area setir udah tilt and telescopic. Oke, ini udah nice banget. Plus yang Sobat Kabaroto harus tahu bahwasannya kalau di kanan itu biasanya tombol untuk mode-mode, dan juga kalau di tombol di kiri itu biasa untuk perintah suara, volume, track, dan lain sebagainya. Itu semua sudah menggunakan logo-logo seperti ini, plus juga ada seperti lampu ambientnya gitu Sobat Kabaroto. Nah, dan dari area kemudi ini terselip juga drive mode. Drive mode sendiri itu dipencet ya Sobat Kabaroto, jadi nggak diputer. Nah, dia itu posisinya itu sangat nyaman banget, dan setirnya sudah lapis kulit, flat bottom, ditambah dengan ini dia nih sob. Di sini ada kayak tuas yang fungsinya untuk pengganti transmisi. Kalau kita biasanya lihat transmisi ada di sini. Nah, kita sekarang lihat ada di sini nih Sobat Kabaroto. Ya, jadi gue akan kasih tahu bahwasannya mobil ini semuanya sudah full dengan tombol-tombol yang canggih, ditambah dengan layar sentuhnya yang sangat responsif, dengan berbagai macam fitur di dalamnya.
Terus di sini tombol-tombol AC, layar sentuh. Terus habis itu climate controlnya juga udah layar sentuh, cuma yang masih pakai knob adalah tombol volume. Yang kerennya, kalau mobil ini belum berjalan, tapi kita sudah mulai start mobil ini, tuh, Sobat Kabar tuh bisa dengar? Nah, akan ada seperti suara-suara alam yang bakal mengisi area dari kabin Sobat Kabaroto, yang pastinya itu bisa jadi pengalaman berkendara yang pastinya sangat nice banget. Plus, gue harus kasih tahu tadi, selain tombol yang pengganti transmisi, di sini juga ada kisi-kisi AC yang pastinya sudah sangat cukup banget membawa Sobat Kabaroto menjadi lebih nyaman. Ditambah dengan tombol-tombol yang sangat rapi dijejer di sini, tombol alarm parking, terus habis itu kamera dan lain sebagainya. Lalu gue menemukan beberapa ruang penyimpanan, mulai dari sini. Cuma bedanya sekarang dia ditarik ya Sobat Kabaroto, dia tidak ke bawah, tapi saat ditarik dia akan langsung mundur. Lalu ada di bawah juga, di samping cup holder, port USB, ditambah satu lagi port USB dan juga port casan yang harus tambahan port eksternal 12 volt 180 watt. Keren banget buat Hyundai Ioniq 5. Dan gue sekarang akan ngebahas mengenai joknya. Sobat Kabaroto wajib tahu bahwasannya pengaturan dari jok ini sudah full electrical. Dan yang menjadi kesan menarik adalah jok ini bisa dimundurkan hampir posisinya kita seperti sedang tidur. Jadi hampir tertekuk mundur sempurna, hampir lurus sempurna. Nah, gitu Sobat Kabaroto, pastinya ini sudah sangat futuristis banget dan menunjang kalian sebagai pengemudi dalam berkendara yang nyaman, bisa disesuaikan. Dan yang kalian wajib tahu adalah sepertinya di area depan bawah itu, di area rongga kaki tidak ada yang mengganggu, tapi di sini ada yang membuat nyaman, yang adalah ini dia. Ini yang adalah leg rest Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalkan gue sedikit mundurin mungkin. Nah, seperti mobil-mobil dengan fitur yang sangat keren, Hyundai pun nggak mau kalah. Dia bakal nampilin yang namanya leg rest nih Sobat Kabaroto. Bisa kita lihat tuh. Nah, ini sangat berfungsi banget nih Sobat Kabaroto. Begitu pula juga ada di area penumpang samping. Kita akan kembalikan seperti semula. Semua pengaturannya sudah electrical, jadi sangat nice banget. Ditambah dengan penghangat dan pendingin dari jok. Makanya joknya pun udah mulai ada rongga-rongganya, sehingga ini bisa membantu Sobat Kabaroto saat ingin mendinginkan ataupun memanaskan suhu dari jok ini. Untuk masalah area atapnya sangat cantik, perpaduan warnanya antara gelap dan juga warna terang kayak gini. Dan untuk tinggi gue yang 180 sekian, ini sangat luas ya, masih sangat luas banget. Tapi jangan salah, kalau atasnya masih luas, ada bagian atas juga yang harus kita bahas, yang adalah panoramic sunroof Sobat Kabaroto. Panoramic sunroof bisa difungsikan dengan cara memencet tuas yang ada di sini. Begitu pulang saat ingin dikembalikan seperti semula. Ini sudah otomatis dengan sekali sentuhan tanpa harus ditahan, semua akan kembali seperti sedia kala. Plus di sini ada tombol-tombol lampu. Nah, nice banget buat Hyundai Ioniq 5, sangat futuristis. Di sini ada armrest yang juga untuk ruang penyimpanan. Dan di sini pun juga ada rongga yang sangat besar, fungsinya untuk ruang-ruang penyimpanan juga nih sob. Nah, beres dari area depan, gue akan kasih tahu di area belakang tuh ada apa aja. Yang kabarnya ada port yang bisa untuk mengisi listrik di rumah Sobat Kabaroto semua saat kalian punya unit Hyundai Ioniq 5. Let's go, kita tengok area belakang. Ini dia. Sekarang gue udah ada di area belakang
atau di kursi penumpang dari Hyundai Ioniq 5. Yang menariknya adalah Sobat Kabarto wajib tahu AC di area belakang itu tidak ada di atas, tidak ada di area armrest, melainkan ada di pilar sini nih Sobat Kabarto nih. Dia ada di pilar B, yang pastinya sangat beda banget, tapi juga sangat fungsional karena dia bisa langsung mengarah ke penumpang. Untuk jok sama juga dengan beberapa ruang penyimpanan lagi. Oh ya, tadi gue sempat lupa kasih tahu. Speaker dari Hyundai Ioniq 5 ini sudah dilansir oleh Bose. Nah, itu udah sangat keren banget dan pastinya bisa mendukung perjalanan Sobat Kabarto jadi semakin nyaman dengan audio yang sudah sangat premium ini. Plus, ini dia. Seperti mobil-mobil premium pada umumnya, dia sudah disediakan yang namanya tirai fungsional kayak gini, ditarik ke atas, bisa untuk menghindari yang namanya panas matahari atau pancaran sinar matahari, sekaligus menjaga privasi Sobat Kabarto saat ada di dalam dari mobil Hyundai Ioniq 5. Cukup praktis digunakan dan tidak mengganggu estetika. Ditambah ini dia armrest plus cup holder. Mobil-mobil pada umumnya juga sudah digunakan fitur ini sebagai penunjang saat kita di perjalanan. Cukup simple dengan tarikan tuas ini. Di sini bisa menaruh botol ataupun cup sambil kita bersantai seperti ini. Keren banget Hyundai. Plus juga ada 2 port casan tipe C. Let's go, sekarang kita coba. Oke Sobat Kabaroto, gua sekarang udah ada di dalam dari Hyundai Ioniq 5. Seperti ekspektasi gua, bahwasannya ini sudah terjawab. Di sini sangat terlihat futuristis ya di area kabinnya. Di hadapan gua udah ada setir dengan tombol-tombol yang sangat keren, peletakannya sangat nice banget. Ditambah dengan layar infotainmentnya itu ada 2 di tengah dan di depan kemudi. Plus yang harus Sobat Kabaroto tahu adalah Hyundai Ioniq 5 ini sudah dilengkapi drive mode. Nah, dia itu ada 3 ya. Yang pertama ada Eco, Normal, dan Sport. Nah, seperti yang sudah Sobat Kabaroto tahu juga, karena ini mobil listrik, gue akan merasakan first impression dulu saat berkemudi normal nih ya Sobat Kabaroto. Dalam keadaan normal, gue merasakan bahwasannya mobil ini cukup kedap, dan karena ini tidak ada mesinnya, jadi sunyi banget nih Sobat Kabaroto. Beberapa teman gue yang kemarin udah ngetes mobil ini juga sedikit khawatir ketika bawa nih mobil dibawa dalam keadaan yang cukup kencang. Orang suka nggak sadar nih, orang yang ada di luar, kalau misalkan ada mobil Hyundai Ioniq 5 yang lagi melintas, karena melalui pendengaran sendiri pun di luar seperti kayak nggak ada kendaraan yang lewat, tapi itu sendiri bisa teratasi dengan baik lah. Dan kita pun sebagai pengemudi di dalam merasakan kekedapan yang sangat oke. Dan juga fitur-fitur di dalamnya ini sendiri cukup menarik. Karena di tengah cuaca yang sangat terik ini, gue bisa merasakan kenyamanan yang gue bisa bilang seperti di mobil yang bener-bener mewah banget. Kenapa? Karena di joknya sendiri pun udah ada ventilasi untuk pendingin udara di area jok. Plus kalau misalkan kita lagi di cuaca dingin, ada yang namanya penghangatnya nih untuk jok di area pengemudi maupun penumpang. Itu semua bisa diatur melalui layar infotainment ini di bagian heat atau ventilation. Plus, seperti yang tadi gue jelaskan, sekarang gue akan coba nih beberapa modenya dari si Hyundai Ioniq 5 ini. Yang pertama, drive mode-nya gue akan coba yang mode Eco. Nah, untuk mode Eco sendiri, dia kalau misalkan kita gas, dia kurang responsif ya, karena seperti yang Sobat Kabarto tahu, mode Eco sendiri ini ya untuk penghematan. Sedangkan kalau misalkan kita tes untuk mode normal, dari mode normal sendiri sudah cukup responsif untuk sebuah mobil listrik. Tapi rasanya nggak sah nih kalau misalkan kita belum coba untuk yang mode sportnya.
Sekarang gue akan coba mode sport. Di tampilannya sendiri kalau udah mode sport dia bakal layarnya warna merah nih sob. Gue akan coba bejek. Nah, dia sangat responsif banget ya sobat Kabaroto. Dan perlu gue beritahu juga nih, bahwasannya mobil canggih ini pun sendiri sudah ditanamkan oleh Hyundai sebuah fitur yang dari sebuah fitur ini bisa dijabarkan lagi menjadi 10 fitur berbeda-beda. Namanya adalah Hyundai Smart Sense. Nah, apakah itu Hyundai Smart Sense? Hyundai Smart Sense sendiri adalah fitur yang ditanamkan pada mobil Hyundai Ioniq 5 ini yang bertujuan kurang lebihnya untuk membantu para pengemudi atau para pemilik Hyundai Ioniq 5 ini agar lebih bisa safe dalam berkendara. Apa aja yang ditawarkan oleh Hyundai Smart Sense ini? Salah satunya adalah blind spot monitor nih sobat Kabaroto. Jadi saat kalau gua pencet tombol send, nah di layar infotainmentnya menampilkan seperti bundaran yang itu adalah tangkapan dari layar kamera yang ada di spionnya nih sob. Jadi kita bisa ngelihat area blind spotnya saat kita mau belok. Nah, di sini udah ditampilkan. Jadi area bodi tengah ke bawah tuh bisa kelihatan nih sob saat kita mau belok. Seperti itu. Plus ditambah lagi, selain kamera yang ada di spion, gue akan kasih tahu juga bahwasannya saat kita mencoba mau mundur nih. Nah, kameranya sendiri udah kamera 360 derajat nih sobat Kabaroto yang bisa disetel mulai dari tampak belakang, terus abis itu tampak atas, dan tampak dari angle bird eye gitu sobat Kabaroto. Jadi rada naik tapi dari sisi kanan. Nah, gue sekarang akan coba mundur. Nah, dia sendiri udah bisa merekam dan juga ngasih tahu sekiranya ada halangan apa nih di area belakang. Seperti itu. Coba kalau misalkan kita, nah ini pakai mode yang mundur kamera. Nah, dia bisa ngasih tahu kita nih sob bahwasannya benda apa aja yang ada di belakang kita melalui kamera belakang ini. Plus garis parkir mundurnya ini sendiri akan mengikuti alur dari setirnya atau alur dari kemudinya. Jadi bisa menyesuaikan saat kita mau parkir yang rada mepet. Nah, ini bisa sekiranya membantu kita untuk memudahkan saat parkir mundur. Plus ditambah lagi yang semakin kerennya adalah untuk transmisinya sendiri, tuasnya itu udah lagi tidak ada di area dekat armrest, melainkan dia ada hampir sejajar dengan area dari tombol untuk send nih sobat Kabaroto. Dan pastinya kalau misalkan sobat Kabaroto belum terbiasa, pasti kadang sedikit apa ya, kayak agak mirip bentuknya walaupun posisinya beda. Jadi kadang kalau misalkan kita mau mainin sen atau lampu, kadang suka kepegang tombol transmisinya, tapi nggak apa-apa. Itu merupakan sebuah fitur yang mungkin hanya pindah posisi, tapi ini harus dibiasakan seperti itu. Plus ditambah lagi mobil ini sudah sangat adem banget dengan adanya climate control juga, plus ditambah juga dengan AC dual zone. Semuanya dioperasikan melalui tombol layar sentuh yang pastinya manis banget. Dan sobat Kabaroto, tadi gue udah sempat jelaskan juga, kalau kita lagi ada di dalam mobil ini, saat posisi mobil berhenti, mobil ini akan bisa mengeluarkan kayak suara-suara yang kayak di hutan gitu sobat Kabaroto. Jadi kesannya kayak adem gitu. Itu juga kayak bisa membantu kita sebagai pengendara supaya lebih rileks mungkin ya. Nice banget emang buat Hyundai yang pastinya udah menciptakan apa ya, kayak sebuah gagasan-gagasan yang keren kayak gitu. Sebenarnya sepele tapi itu manis banget. Ditambah, gue balik lagi nih ke yang namanya Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense sendiri tadi penjabarannya ada 10. Salah satunya adalah adanya tadi blind spot monitor yang ada saat kita menekan tuas untuk send. Tapi ada juga yang namanya adaptive cruise control. Dia itu bisa digunakan sekaligus melalui fitur yang namanya stop and go. Jadi cruise control ini dapat bekerja ditambah dengan yang namanya fitur stop and go sobat Kabaroto, yang pastinya bisa lebih
hemat saat menggunakan Hyundai Ioniq 5 ini. Dan gue sekarang udah ada di dalam dari Hyundai Ioniq 5 yang tipe tertinggi, signature long range. Dia itu dalam sekali charge baterai full bisa mencapai 481. Ya bisa kita bulatkan ke atas jadi 500 km. Seperti yang gue bilang, dia bisa kurang lebih kalau 500 km itu kayak Jakarta Semarang atau mungkin Jakarta Jogja. Jadi sangat ekonomis banget. Dan yang harus Sobat Kabar Oto perhatikan juga, keuntungan dari menggunakan atau memiliki mobil listrik adalah Sobat Kabar Oto nggak perlu lagi yang namanya servis rutin untuk ganti oli dan lain sebagainya. Sobat Kabar Oto paling hanya memikirkan mengenai kampas rem, ngecek-ngecek air radiator, dan sesuatu yang sifatnya berupa cairan aja nih selain oli. Dan pastinya itu keren banget karena memangkas pemikiran Sobat Kabar Oto untuk hal-hal yang mungkin dirasa kurang penting, karena kalau udah punya Hyundai Ioniq 5, Sobat Kabar Oto jadi nggak terlalu perlu mikirin yang namanya servis mobil, terutama servis berat atau besar gitu sob. Sobat Kabar Oto, gue sekarang akan coba ngetes gimana masalah kaki-kaki ataupun suspensi dari Hyundai Ioniq 5 ini. Gue akan coba main di kecepatan mungkin sekitar 30. Gue akan berputar-putar apakah ngetes suspensinya limbung atau enggak. Nah, di kecepatan 30 menuju 40 ini suspensinya sangat oke. Dia tidak limbung sama sekali ya Sobat Kabar Oto. Plus ditambah juga dengan kaki-kakinya udah cukup proper, karena gue tidak merasakan adanya kebisingan saat gue ngelewatin jalanan yang kurang oke ataupun jalan yang sedikit bergelombang. Jadi cukup senyap lah setidaknya kaki-kakinya. Oke Sobat Kabar Oto, nah yang terakhir adalah gue sebenarnya masih sedikit penasaran nih, gimana sih bejekan gas atau raungan gasnya tenaga dari Hyundai Ioniq ini saat kita coba pakai mode sport. Kita akan coba tes berapa detik yang dihasilkan saat kita mencoba dari 0 sampai 100 km per jam. Di sini gue udah siapin stopwatchnya dari handphone. Oke Sobat Kabar Oto, baru aja gue tadi nyobain yang namanya Hyundai Ioniq 5. Untuk drive mode-nya sendiri kita pakai yang mode sport. Untuk 0 sampai 100 km per jamnya sendiri kita bisa dapetin sekitar kurang lebih 10 detik nih Sobat Kabar Oto. Yang pastinya dia tenaganya baru berasa di tengah nih menurut gue sendiri saat tadi gue nyobain, walaupun kita udah pakai mode sport. Tapi di awal juga sempet tadi gue pas bojakan awal gue ngerasa raungannya dapet banget, dan torsinya lumayan keluar, tapi baru di RPM tengah-tengah nih. Begitu aja kira-kira Sobat Kabar Oto sekiranya review singkat dari gue mengenai Hyundai Ioniq 5 ini, karena pada dasarnya mobil ini udah kaya akan fitur seperti yang gue jelaskan tadi, ditambah dengan kenyamanan yang ada di dalamnya. Jangan lupa Sobat Kabar Oto kira-kira punya pengalaman seru apa nih saat mengendarai Hyundai Ioniq 5. Nah, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pastinya terus pantengin YouTube channel Kabar Oto, YouTube channel yang selalu membahas berita otomotif. Gua Dion pamit undur diri, see you.